Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasih Ibu Hospital. Dan bersama saya Lucy, sahabat KIH. Kali ini bakal ngobrol bareng dokter spesialis kejiwaan, yaitu Dr. Igusti Ayu Utami Wijayanti, SPKJ. Dengan pembahasan mengenai mengatasi stres di masa pandemi. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Lucy. Sehat ya? Sehat. Oke. Dokter, di masa pandemi COVID-19, kesehatan fisik jelas harus dijaga ya. Kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang gak kalah penting, bahkan ini sudah menjadi isu nih dok, kesehatan mental. Iya. Kita sering mendengar sebagai mental issue lah gitu dokter ya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang nih dok, banyak ketidakpastian menjadi kita insecure. Pribadi-pribadi yang insecure, akhirnya stres, depresi ya. Tapi kita nggak sadar nih dok. Nah, gimana ciri-ciri ketika kita mengalami stres atau depresi di tengah pandemi ini dokter? Oke. Kalau kita mulai merasakan stres di masa pandemi ini, kalau itu sampai membuat kita mengalami terganggu aktivitasnya, salah satu misalnya contohnya apa? Insomnia gitu, susah tidur. Atau dia menjadi lebih mudah marah, temperamental, mungkin salah satunya seperti itu. Oke, nah saya juga sering dengar kalau kita cemas, khawatir, itu kan sesuatu hal yang normal dokter ya. Nah, tapi batasannya sampai mana nih dok? Akhirnya kita bilang, oh ini udah gak normal lagi nih, saya harus segera ketemu atau ngobrol sama orang yang bisa mengatasi masalah ini. Cemas itu adalah sesuatu yang normal apabila itu ada sebabnya yang jelas ya. Tapi ketika itu tidak ada penyebabnya, muncul tiba-tiba, dan itu berulang-ulang sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu saatnya kita untuk mencari pertolongan. Maksudnya muncul tiba-tiba tuh kayak kita habis bangun tidur atau kita lagi melakukan sesuatu, tiba-tiba kita ngerasa cemas nggak jelas gitu. Bisa seperti itu atau misalnya hal-hal yang remeh, misalnya hal-hal yang kecil yang dulunya itu kita bisa abaikan atau itu nggak jadi masalah untuk kita. Tapi ketika saat ini sedang kaitannya mungkin dengan pandemi ya, lagi masa pandemi, dia lagi work from home, lagi habis PHK, terus ada sesuatu masalah kecil sih sebenarnya. Kemudian itu udah bikin dia marah banget atau bikin dia sedih banget. Nah itu saatnya untuk kita cari pertolongan dari yang profesional. Nah dok, di masa pandemi sekarang ini juga kan banyak sekali berita, informasi yang kita dengar baik dari media televisi, radio, bahkan sosial media nih sekarang dokter ya, sepertinya menempati posisi nomor 1. Apakah kita harus membatasi sosial media dalam kegiatan kita sehari-hari? Batasannya segimana tuh dok? Oke. Gak semua orang ya mungkin terganggu dengan adanya sosial media. Selama itu membuat orang itu tidak terganggu, merasa masih nyaman-nyaman aja, masih fine-fine aja dengan sosial media sih gak masalah ya. Tapi pada saat melihat sosial media, kita nggak bisa menghindari untuk membandingkan apa yang terjadi realitanya dengan apa yang ada di sosial media. Itu seringkali hal yang itu yang tanpa kita sadari kita lakukan itu justru akan menimbulkan kecemasan atau depresi atau sedih gitu. Jadi ya kalau misalnya itu sampai terjadi, kurangilah durasi untuk mengakses sosial media. Ada tipsnya nggak dok? Misalnya, oh ya udah berarti nggak usah lihat pemberitaan COVID. Oh ya udah berarti nggak usah lihat ini. Kayak gitu gimana dok? Kalau misalnya pemberitaan COVID itu sendiri membuat diri udah jadi cemas, ya yang tema-tema seperti itu hindari. Oke. Berarti kitanya juga harus sadar diri sendiri ya dokter ya? Iya, sadar diri, jujur sama diri sendiri. Oh kalau misalnya setiap kali habis baca berita ini kok rasanya nggak enak ya? Kok malah jadi down ya? Kok insecure ya? Oh yaudah. Cari boleh sih tetap masih akses sosial media, tapi cari mungkin yang bikin lebih nyaman. Misalnya hobi masak gitu. Terus di sosial media tuh kan ada tuh orang-orang yang posting gimana caranya masak gitu. Apalagi sekarang sejak dirumahkan malah lebih sering masak, lebih sering makan. Boleh yang seperti itu, malah justru kan bisa membangkitkan ide-ide lain gitu, misalnya untuk bertahan di tengah pandemi. Oke. Nah,
Apakah stres berkepanjangan di masa pandemi ini dokter ya, itu bisa menyebabkan psikosomatis atau mungkin skizofrenia? Bisa jadi, tapi tidak semua orang ya. Artinya akibat stres ini kemudian langsung jadi ini. Tidak semata-mata seperti itu. Banyak hal yang mempengaruhi. Misalnya, kalaupun semua orang terpapar dengan stres dari pandemi ini ya, tapi kalau misalnya dia tidak punya kerentanan tertentu, misalnya kerentanan genetik gitu, nggak ada pola asuh yang jelek selama dia dari kecil hingga sekarang, kemudian nggak ada lingkungan yang mendukung untuk dia mengarah menjadi skizofrenia atau psikosomatis, ya belum tentu bisa gitu, meskipun penyebabnya atau pemicunya itu sama, semua orang kena gitu ya, stres pandemi ini gitu. Tapi kalau misalnya dia punya misalnya genetik, ada mungkin orang tuanya salah satu atau keluarganya yang lain, paman, kemudian didukung lagi dengan pola asuh yang buruk, bisa jadi. Oke, berarti lingkungan juga bisa mempengaruhi kadar stresnya kita itu ya dokter ya. Nah, gimana cara kita memiliki survival spirit? Tadi kan dokter juga sempat mention tuh ya, bagaimana cara supaya kita bertahan di tengah pandemi ini dok? Untuk bisa memiliki survival spirit ya salah satu contohnya misalnya kalau dulu kalau yang sekarang sebenarnya yang lebih berdampak kan pariwisata ya. Betul. Dulu misalnya dia jadi karyawan hotel atau misalnya dia jadi guide yang freelance. Sekarang mungkin dengan sesama yang memiliki artinya nasib yang sama, memiliki masalah yang sama, mungkin bisa saling berdiskusi, atau itu salah satunya juga lihat di sosial media ya. Jadi sosial media nggak selalu yang buruk ya. Lihat di sosial media, ternyata ada ini nih, ada ide-ide baru dari sini bisa dilakukan gitu. Kayak sekarang yang lagi in kan berkebun. Nah, kalau misalnya dulu sibuk mobilnya itu dipakai untuk nganter tamu jadi guide, sekarang mobilnya ganti untuk untuk supply bahan makanan gitu, bisa. Intinya sih kita harus lebih kreatif di masa pandemi ini dokter ya. Di sini kita dituntut jadi lebih kreatif. Nah, kalau misalnya mungkin dulu sibuk banget di kantor. Nah, sekarang sejak dirumahkan kita jadi punya waktu lebih banyak bersama keluarga, jadi bisa lebih santai. Nah, siapa tahu ketika ada waktu senggang lagi santai itu kita jadi bisa lebih berpikir. Kira-kira nih ke depannya apa nih yang bisa dilakukan, strategi apa untuk mengatasi kondisi saat ini. Oke. Nah, kalau kita harus membuat sesuatu yang baru, berinovasi, berarti kan kita butuh rekan lah gitu dokter ya. Berarti kan kita butuh teman bicara, mungkin juga sharing kenapa kita stres dan depresi di masa pandemi ini. Tipe-tipe teman seperti apa nih dok yang harus kita hindari dan kita miliki di masa pandemi ini dok? Jadi memang kita harus pinter-pinter ya milih teman. Tapi bukan berarti kita harus milih teman tuh berdasarkan status apa enggak ya. Jadi ada teman yang toksik ya. Ada teman yang toksik, ada juga teman yang baik. Kalau teman yang baik itu akan mendukung kita. Jadi bukan berarti apapun yang kita lakukan, misalnya kita emang jelas salah, terus tetap didukung dengan oke, nggak apa-apa, lakukan aja lagi nggak. Tapi teman yang baik itu teman yang jujur. Apabila kita salah ya diperlihatkan kesalahannya dan sama-sama untuk memperbaiki, sama-sama untuk mencari solusi gitu. Tapi kalau misalnya teman yang toksik, misalnya gini, kalau kita lagi ngerasa sedih, wajar kan? Kalau misalnya ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak nggak sesuai dengan harapan, kita jadi ngerasa kecewa, ngerasa sedih. Nah, salah satu contohnya misalnya kalau dari teman toksik itu dia bilang, kamu terlalu lebay, harusnya kamu lebih positive thinking, harusnya kamu bersyukur. Belum tentu ya. Jadi kan nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Wajar kalau sesaat merasa kesedih, merasa kecewa, tapi setelah itu move on gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi curhat, kemudian temen langsung bilang, kamu aja yang lebay, kamu aja yang ini, kamu kurang bersyukur. Oke, kalau udah ngerasa nggak nyaman, hindari deh. Gitu. Nah, mungkin buat sahabat KIH juga yang membutuhkan teman untuk bicara, sharing, bisa langsung sama Dokter Ayu ya dokter ya. Melalui konsultasi online Halo KIH, bisa mendaftar lewat nomor telepon 0811
30 Atau dokter bisa menginformasikan jadwal praktek dokter di Kasih Ibu Hospital Kedonganan. Silakan, Dok. Iya, saya praktek di Kasih Ibu Hospital Kedonganan itu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis jam 9 sampai jam 11. Oke, bisa juga sahabat KIH melalui online appointment di appointment.kih.co.id, WhatsApp di 0811 3800 3030 atau line telepon di 0361 330 30. Dan jangan lupa juga nih sahabat KIH untuk follow akun Instagram kita @kasihibuhospital serta subscribe channel YouTube di KIH TV. Oke, Dokter Ayu, terima kasih sudah hadir di studio Kata Dokter. Semoga dengan penjelasan dokter tadi semakin banyak orang yang mencoba jujur sama diri sendiri ya dokter ya, dan mendapat teman bicara yang baik supaya mental health-nya tetap terjaga. Iya. Dokter, terima kasih. Mbak Lucy, sama-sama. Terima kasih. Sahabat KIH juga terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Konsultasi kesehatan dengan dokter umum lewat WhatsApp. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.